Masih bersama gue Riza Prastia di Podang Podcast bareng Tangerang TV. Yes, kali ini gue gak sendirian. Seperti biasa gue udah kedatangan bintang tamu. Di sebelah gue ada Amel dari Pemuda Pemudi Sosial. Iya betul. Halo Mel, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kita kayak baru kenal gitu ya. Iya, kayak baru kenal. Fun fact-nya adalah sebenarnya gue sama Amel ini temen kuliah ya. Kita di Raharja, depan Tang City, Kota Tangerang tuh kampusnya bagus-bagus. Buktinya nih kita berdua ada di sini. Oke, next kita skip dulu pembahasan perkuliahan. Amel di sini sebagai Ketua Umum Pemuda Pemudi Sosial yang biasanya di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang. Bisa diperkenalkan dulu nggak Mel? Pemuda Pemudi Sosial ini apa sih? Oke. Perkenalkan saya Amel dari Pemuda Pemudi Sosial. Saya menjabat sebagai Ketua Umum. Nah, Pemuda-Pemudi Sosial ini kita singkat aja ya, biar gampang nyebutnya, yaitu adalah PPS. Oke. PPS ini adalah organisasi sosial di Kota Tangerang yang bergerak di bidang dua ranah. Jadi Apa kita aja? itu ada ranah lingkungan hidup dan ranah pendidikan. Oke. Gitu. Berarti memang concernnya di lingkungan hidup dan pendidikan nih. Iya, betul. Kegiatannya meliputi apa aja tuh? Kalau di lingkungan hidup kita di sini tugas kita adalah mengkampanyekan. Kayak ini sih, lebih ke generasi muda ini dia kurang memperhatikan lingkungan hidup. Nah, tugas Oke. kita di sini adalah untuk mengkampanyekan hal tersebut. Oke. Bahwa kita harus memberitahu kalau misalkan lingkungan hidup itu penting loh. Berarti lebih ke Keberlangsungannya, ini ya, gitu. ngasih tahu ke orang-orang nih kita harus bener ikut menjaga Menjaga kelestarian kelestarian lingkungan hidup, Iya betul. benar banget, apalagi kalau kita ngomongin di luar sana ada istilahnya climate change dan lain-lain ya nggak sih, kayak air laut udah mulai naik dan lain sebagainya. Kita juga selain itu kita bikin kokedama. Kokedama itu lebih Apa ke tuh? kayak seni tanaman hias yang berasal dari Jepang. Oke. Tuh, jadi nanti si kokedama ini kita ajarin ke warga yang kita tuju itu untuk biar mereka ada berkegiatan gitu, dan siapa tahu dengan mereka bisa bikin kokedama itu bisa dijual dan menghasilkan nilai kayak gitu. Berarti teman-teman PPS sendiri ini bergerak berkampanye dari lingkungan hidup nih dan pendidikan tadi yang lu bilang ini pendidikan. nggak cuma sekedar di sosial media ya, tapi turun ke lapangan. Sasarannya adalah warga-warga yang ada di Kota Tangerang. Iya, Oke. misalkan ada ibu-ibu kelurahan gitu yang suka ngadain kegiatan mingguan, kita juga pernah sempat terjun kayak gitu sih, ngajarin mereka biar mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke, Gitu. itu kalau di bidang lingkungan hidupnya. Hidup, iya. Kalau di pendidikan, Kalau di pendidikan, seperti yang kita tahu ya, pendidikan di Indonesia ini masih minim banget, care-nya anak muda gitu. iya sih. Nah, ya jadi kita kalau di bidang pendidikan, ini sih yang kita tahu kan literasi Indonesia itu termaksud 2 terbawah di Asia. Iya benar. Ya. Iya benar. Dan 4 terbawah di dunia gitu. Oke. Jadi itu kayak kalau kita biarin terus-terusan itu tuh nggak bagus banget gitu. Jadi care-nya PPS adalah di situ. Sasarannya adalah Anak-anak, anak-anak. remaja, anak-anak kecil. Kita juga di pendidikan juga kita pernah ada kegiatan di salah satu kampung, namanya Kampung Cacing. Itu kita ngajarin tentang bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris gitu sih. Kampung Cacing di mana sih? Kampung Cacing itu tadinya dia ada di bantaran Sungai Cisadane yang Cikokol, yang tanah gocap. Sekarang dia udah pindah Ke di deket ini Jalan Raya Serpong. berarti daerah Kebonanas ya? Kebonanas, betul, daerah situ. Berarti memang PPS sendiri ini ruang lingkupnya Kota Tangerang juga ya? Iya, memang bergeraknya kita di Kota Tangerang. Oke. Nah, tadi kan lu bilang kan lu mengajar dan memberikan kampanye ke ibu-ibu dan anak-anak juga di Kampung Cacing itu. Itu tuh gimana tuh lu bisa masuk ke sana gitu loh? Gimana sih alurnya dari PPS sendiri? Apakah teman-teman PPS ini ada surveinya dulu ke kampung-kampung yang ada Kota Tangerang atau memang diundang? Tergantung sih, Za. Jadi kita memang ada yang kita survei dulu.
Kayak ada yang kita survei dulu, kita tanya nih kira-kira di kampung ini butuh apa sih, butuh kegiatan apa sih, terus ada kendala apa aja gitu di situ. Jadi kita datang untuk ngebantu apa yang mereka butuhin. Kayak gitu. Kita pun pernah diundang kayak misalkan, Kak di sini kita butuh orang yang bisa ngajarin anak-anak nih, karena mereka juga rata-rata kan ada yang nggak sekolah juga, ada yang nggak bisa baca kayak gitu. Bener-bener. Ya, kalau ngomongin minat baca dan literasi memang cukup rendah juga sih Indonesia, nggak cuma sekedar di kota Tangerang, bahkan Indonesianya sendiri paling rendah, hampir paling rendah di dunia. Tapi Mel, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, gue penasaran. Ini PPS ini dibentuk gimana tuh? Dari kapan sih? Dari sebenarnya 2018 itu PPS sudah dibentuk, cuma kepengurusannya di 2019 baru dibentuk. Nah, kalau kita ngomongin lebih lanjut lagi nih Mel, masalah PPS sendiri, ini kan udah dari 2018. Kegiatannya selain yang tadi lu bilang nih, kampung cacing, itu apa lagi tuh yang udah berjalan di PPS yang sebelum-sebelumnya? Kayak yang sebelum-sebelumnya itu kita pernah ngadain 1 hari tanpa gadget. Itu kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Mercu Buana. Terus kita juga pernah ngadain di Priuk itu 3R, Reuse, Reduce, Recycle Art, kita udah ngadain. Terus kemudian kita ada program di Kampung Cacing, kita ada program untuk mengajar bahasa Inggris, ngajarin kokedama, terus bikin seni kerajinan janur. Selain itu kita juga pernah ngadain sunatan massal. Untuk di Kelurahan Karawaci, di Kecamatan Karawaci. Gue penasaran nih, lu pernah nggak ditolak gitu, misalnya lu pengen ke kampung mana, oh nggak usah nih anak-anaknya udah pinter kok gitu, ataupun kayak pas lagi ngajarin anak-anak, tiba-tiba dipanggil orang tuanya, udah ngapain main aja gitu, pernah nggak sih pengalaman duka kayak gitu? Kalau kayak gitu sih nggak pernah sih ya, alhamdulillah nggak pernah. Cuma paling kayak misalkan nih dia udah ikut kegiatannya selama pembelajaran selama 1 minggu gitu, nanti minggu depannya belum tentu dia hadir gitu, karena mungkin dia kayak ngerasa capek belajar mulu apa gimana. Pernah ada situasi yang kayak gitu, cuma kita rangkul lagi anak-anaknya, ayo dong belajar rame-rame, seru loh biar bisa pintar bahasa Inggris. Nah, kita juga ngakalin gimana cara anak tuh biar bisa balik lagi untuk belajar. Itu misalkan kita udah ngadain pembelajaran, jadi kalau udah selesai kita langsung ngadain kuis biar mereka juga happy, biar mereka fun gitu. Kita ngadain kuis, biasalah kalau anak kecil disogok pakai cemilan, makanan, snack. Disogok pakai ciki-ciki udah langsung. Berarti pembelajaran yang lo lakukan ini sama teman-teman PPS ini nggak cuma sekedar 1 hari ya? Nggak 1 hari, kita pernah ada program 6 bulan lah. Untuk pengajaran di sana, rutin selama 2 minggu sekali pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Gue pikir tuh lu cuma 1 hari datang ke kampung A, terus udah besokannya ke kampung B. Gue pikir cuma 1 hari, ternyata berjangka juga ya. Iya, karena kan kalau 1 hari kentang banget gitu. Nanggung banget sih. Nanggung, dan belum tentu besoknya ketemu dia ingat apa yang dia pelajarin kayak gitu. Jadi kita bikin aktivitas rutin biar mereka juga nyaman, mereka juga happy bisa belajar bareng sama temen-temennya kayak gitu sih. Tapi sejauh lu bareng PPS nih, pengalaman yang paling lu ingat apa? Sukanya nih, tadi kan kita ngomongin dukanya. Sukanya apa? Sukanya itu kalau gue pribadi sih lebih ngerasa nyaman aja sih sama diri sendiri gitu, kayak bisa ya jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, terus bisa ngelihat anak kecil ketawa-ketawa, ngelihat anak kecil happy kayak gitu sih. Itu yang gue rasain sih, kayak punya kepuasan tersendiri aja gitu. Setuju sih, memang kalau kita nekunin hobi atau yang kita suka tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Kayak gue gini ngobrol sama orang baru, sama teman-teman lama tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Walaupun mungkin ada orang bilang biasa aja nih, tapi ada kepuasan tersendiri yang dalam diri gue tuh nggak bisa gue ungkapin gitu loh. Yang ya udah gue seneng aja gitu. Mel, tapi nextnya nih dari lu kan sebagai ketua umum baru juga kan, baru berapa lama? 2 bulan, 3 bulan?
Baru sekarang bulan Maret ya, baru 2 bulanan baru lah. 2 bulan. Baru menjabat. Next project atau next kegiatan mungkin yang bisa di-spill di sini, silakan. Di pengurusan gue ini kan terbilang baru ya gitu. Jadi gue sebenarnya masih nyusun rencana program kerjanya kayak gimana gitu. Karena ini masih masa-masa pandemi, gue sih berencana buat bikin seminar online gitu sih, seminar-seminar. Tadi kan kita fokus ke anak-anak nih. Jadi kita bisa fokus ke yang lain kayak ngadain seminar tentang psikologi, seminar tentang lingkungan hidup, segala macam kayak gitu sih. Seru sih. Iya. Kalau ngomongin psikolog tuh nggak ada habis-habisnya. Mental illness. Kalau lu misalkan ada desa atau kampung yang butuh bantuan PPS, ya why not gitu, kita bakal terjun buat survei gitu Nah, sih. setuju. Gimana nih, kalau misalnya mungkin di luar sana nih yang Sobat Tangerang yang lagi nonton, kampungnya atau di ruang lingkupnya butuh bantuan teman-teman PPS untuk mengajar ataupun tadi yang soal lingkungan hidup, 3R itu gimana nih? Kalau misalnya ada yang pengen ngundang teman-teman PPS, silakan. Oke, untuk teman-teman yang misalkan mau ngundang PPS atau mau kolaborasi sama PPS, bisa langsung aja DM, direct message ke Instagramnya PPS @pemudapemudisosial_. Oke. Ya, jadi nanti tinggal bilang aja gitu, kita pasti bakalan welcome banget sih, kayak gitu. Oke, thank you banget Amel. Satu Apa tuh? lagi bisa. Apalah, Oke. apa tuh? Jadi kita juga ngadain rekrutmen untuk anggota. Oh iya benar-benar. Kalau misalnya pengen gabung, jadi kita berarti buka volunteer ya jatuhnya ya? anggota sih. Anggota. Anggota sama volunteer bisa. Kalau Oke. volunteer kita ngadain kegiatan, dia bisa datang kapan aja gitu, anytime gitu. Cuma kalau misalkan anggota, ya kita kan butuh komitmennya mereka untuk berkontribusi lebih selain Benar-benar. kita ngadain kegiatan kayak gitu. Jadi PPS ini buka rekrutmen di bulan Desember dan di bulan Juni. Desember lalu udah lewat, berarti sekarang di bulan Juni ini ya kita ngadain rekrutmen. Nanti tinggal kepoin aja Instagramnya PPS yang tadi. Oke. Nanti bakal ada info lebih lanjut sih di sana. Anggota aktif berapa Mel sekarang? Anggota ada? aktif Total deh, ada sekitar 15 orang. 15 orang. 15 orang. Tuh ya. Tuh pokoknya buat Sobat Tangerang langsung aja kepoin di Instagramnya @pemuda_pemudi_sosial_. Kalau kalian pengen ngundang teman-teman PPS untuk membuat pembelajaran dari lingkungan hidup ataupun pendidikan, itu kalian bisa langsung aja DM aja, pasti dibalas, pasti welcome banget. Ataupun kalau misalnya kalian pengen gabung juga, langsung aja juga tuh DM aja, Kak aku mau gabung dong nanti di bulan Juni, atau Kak aku pengen gabung jadi volunteer dulu sekarang, nanti di bulan Juni aku bakal jadi anggota. Ya betul banget Za. Thank you banget Amel atas waktunya nih. Ya terima Salam kasih buat- juga udah ngundang PPS datang ke Tangerang TV. Terima kasih kembali. Salam buat teman-teman PPS lainnya ya. Ya. Buat Sobat Tangerang, makasih juga yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya di Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit, Amel pamit. Sampai jumpa. Dadah.